Ini yaitu pengobatan dengan arang aktif. Arang aktif yang akan kami bahas sering disebut dengan charcoal dan juga sebagai obat mujarab. Arang aktif ini bukanlah obat tradisional, tetapi penggunaan arang aktif sebagai obat sederhana untuk menyembuhkan berbagai masalah kesehatan telah dilakukan oleh orang-orang zaman purbakala. Zaman Hippocrates yang hidup pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ini dari Clause J 1998, Back to Eden halaman 987. Penggunaan arang untuk mengobati penyakit adalah hasil riset selama bertahun-tahun. Raymond Hall mengatakan bahwa pengetahuan fenomenal arang untuk mengikat telah diketahui selama ribuan tahun. Hippocrates dan para dokter Mesir kuno menganjurkan penggunaan arang sebagai obat. Banyak masalah, mulai dari keracunan sampai pusing-pusing, dapat diobati dengan arang. Hall, R. and Baldwin, M. 1974, Science Take a New Look at an Old Remedy, Life and Health, halaman 22. Arang kayu, tempurung kelapa, dan tulang-tulang hewan tidak menghasilkan bahan kimia berbahaya seperti metylchlorothene dan benzoprin dalam proses pembakaran. Ini dari Trust EM and Trust CL tahun 1981. Lebih jauh, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan demikian. Salah satu obat yang paling bermanfaat ialah bubuk arang yang ditaruh dalam sebuah kantongan dan digunakan sebagai demah. Ini adalah obat yang paling manjur. Mungkin kamu menertawakan ini, tetapi seandainya saya memberi nama asing pada obat ini, yang hanya saya yang tahu, mungkin akan mempunyai pengaruh yang besar. Ini adalah testimoni daripada Ellen G. White tahun 1897 di 21 manuskrip halaman 190. Dan ditekankan kembali oleh Ellen G. White, pelajari dan ajarkanlah selalu penggunaan obat-obat sederhana, dan berkat-berkat khusus Tuhan akan diharapkan terjadi sebagai hasil dari cara-cara ini yang terdapat dalam jangkauan khalayak ramai. Halaman yang sama dari buku yang sama juga, tulisan yang sama. Bubuk arang aktif tidak dapat larut dalam air atau alkohol dan tidak dimetabolisasi dalam usus, dan oleh sebab itu tidak diserap ke dalam darah. Apakah arang aktif itu? Arang aktif bukan bara api yang padam. Arang aktif adalah residu dari destilasi destruktif dari berbagai bahan organik yang diproses secara khusus untuk meningkatkan daya absorpsinya atau daya pengikatnya. Arang aktif ialah arang yang dihasilkan dengan membakar bahan-bahan organik tanpa adanya udara atau O2. Sampai partikel-partikel karbon terbentuk, bahan organik tersebut dibakar dengan cara khusus, dengan panas yang sangat tinggi, sampai 800 sampai 900 derajat Celcius. Sekarang di dunia medis tersedia dalam bentuk arang. Jadi arang ini, charcoal ini dalam dunia medis sudah tersedia dalam bentuk bubuk, tablet yang sering kita dengar dengan norit, juga sudah dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk koyok. Bagaimana cara arang bekerja? Cara kerja bubuk arang yang terpenting dalam mengobati penyakit ialah kemampuannya mengikat zat-zat kimia, kuman-kuman, virus, racun-racun, nanah, dan produk lain dari infeksi yang berbahaya pada tubuh. Bubuk arang tidak menyerap tetapi mengikat zat-zat. Ia bertindak bagaikan magnet atau besi berani. Arang bersifat absorbens, yakni mengikat bagaikan magnet. Bubuk arang aktif dapat dengan mudah dibuat sendiri. Diharapkan semua orang bisa membuat sendiri bubuk arang untuk ia gunakan sendiri. Di negeri kita ini, bahan arang aktif masih bisa dibeli di warung-warung. Jadi ini keuntungan salah satu, yaitu penggunaan daripada arang. Cara membuat bubuk arang secara tradisional, tumbuk sampai halus. Kemudian diayak. Ambil yang paling halus, lalu aktifkan kembali di oven. Jadi caranya adalah ditumbuk, diayak, ambil yang paling halus, kemudian aktifkan di oven. Jangan sampai dia menjadi bara,
tapi dia harus dipanaskan lebih dahulu. Ingat, pengobatan dengan arang aktif tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran pengobatan konvensional atau secara medis. Dalam hal sakit berat, mintalah terlebih dahulu nasihat dokter atau rumah sakit. Jadi, obat arang ini bukanlah meniadakan pengobatan secara konvensional, tetapi ini adalah sarana sebagai membantu untuk mengadakan pengobatan sederhana. Keunggulan arang aktif. Yang pertama, mudah didapat. Kedua, sederhana penggunaannya. Ketiga, sama sekali tidak berbahaya. Yang keempat, sangat manjur. Nanti kita lihat di mana letak kemanjurannya. Dan ada satu di sini yang perlu kita tahu. Jangan gunakan briket batu bara. Walaupun warnanya hitam, tapi briket atau bakaran batu bara tidak boleh digunakan sebagai charcoal untuk penyembuhan. Yang kedua, makan hangus walaupun dia gosong, warnanya hitam, tidak bisa digunakan juga sebagai charcoal untuk sarana penyembuhan sederhana, ya. Tidak boleh. Cara menggunakan arang aktif. Minum campuran arangnya, kompreskan atau oleskan dari luar. Jadi ini adalah dua cara penggunaan arang, dengan cara meminum campuran arangnya, kemudian dengan cara mengkompreskan atau mengoleskannya dari luar kepada tubuh yang terasa sakit. Cara menggunakan arang dari dalam dengan cara diminum, ya. Dengan cara diminum, ini adalah masukkan 1 sendok makan serbuk arang aktif ke dalam gelas, tambahkan air sedikit-sedikit sambil terus dikocok dengan sendok. Tambahkan air ke dalam gelas, lalu diminum. Jadi caranya, ambil 1 sendok yaitu arang aktifnya yang sudah dihaluskan dan dipanaskan, masukkan ke dalam gelas, masukkan air sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak dia susah, dia menyatu, ya. Dia akan mengapung-apung nantinya, tapi sedikit-sedikit diaduk, lalu diminum. Lalu kemudian bilas gelas dengan air minum, lalu minum lagi. Jadi dari gelas tadi bekas arang tadi, campurkan lagi air lagi, bilas, dan minum lagi bilasan itu. Jadi artinya sekali minum arang, 2 gelas air sudah kita minum. Pertama waktu pengadukan, yang kedua waktu pembilasan. Minumlah arang di antara jam makan. Jadi jangan minum arang setelah makan, jangan. Paling tidak itu 2 jam sesudah atau sebelum makan. Atau kalau kita lagi makan obat medis, ya, jangan makan bersamaan atau minum bersamaan obat medis dengan arang. Tunggu waktunya 2 jam. Sebelum makan atau sesudah makan, dan 2 jam sebelum makan obat atau sesudah makan obat secara medis. Kegunaan arang aktif. Untuk keracunan, sangat berfungsi sekali. Perut gembung, kemudian mual-mual dan muntah, diare, dan berbagai jenis infeksi lebam dan luka-luka lecet dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa penggunaan arang yang bisa kita lihat. Kegunaan arang aktif sampai hari ini, semakin banyak penyakit dan masalah kesehatan yang bisa diobati dengan arang, antara lain diabetes, kolesterol, asam urat, herpes, leper, bahkan kanker sekalipun, ya, bisa diobati dengan menggunakan arang aktif. Segera lakukan arang aktif. Jadi kalau kita lagi mengalami penyakit, segera ambil arang aktif, lalu kita langsung minum, ya. Isi lagi gelas dengan air minum, kocok dan minum sisa larutannya ini tadi, seperti yang saya terangkan tadi. Ulangi dosis yang sama dalam 10 menit berikutnya. Ini kalau ada yang keracunan, dia kita kasih minum arang dengan dosis yang sama tadi, 1 sendok dengan 1 gelas air, lalu cuci gelasnya, disuruh minumkan lagi. 10 menit berikutnya, suruh lagi diminumkan arangnya. Untuk yang keracunan. Untuk yang demam, dosis dewasa 3 sampai 4 kali sehari, 1 sendok makan. Ini dosisnya juga. Untuk anak-anak setengah dosis dewasa atau setengah sendok untuk anak-anak. Untuk bayi juga boleh digunakan, tapi caranya larutkan bubuk arang dalam gelas, biarkan sebentar sampai bubuk arang mengendap. Ambil airnya, masukkan dalam botol, lalu minumkan sesuai dosis. Jadi seperti kita mengambil sari daripada buah, itulah yang seperti itulah caranya. Jadi endapkan dulu, ambil air yang lebih beningnya.
mual dan muntah, sama prinsipnya juga, ambil arangnya, larutkan, lalu minum. Sesering, ya, seringnya pemberian bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jadi berapa sering ini untuk diare, untuk mual, sesering mungkin kalau memang masih sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian penggunaan dari luar. Arang bisa digunakan dari luar, infeksi atau peradangan untuk ini bisa digunakan. Infeksi mata dan telinga ditapalkan tapi menggunakan kain, ya. Borok dan bisul. Kemudian sengatan lebah, gigitan serangga dan ular berbisa. Ini kita bisa gunakan arang untuk sarana penyembuhan dari luar. Caranya ini dia kompres dengan arang aktif. Jadi arang itu dicampur dengan air seperti membuat odol, lalu arangnya dibuat di kasa ataupun di kain putih, kemudian disediakan untuk ditempelkan seperti ini dia. Bubuhkan kompres ke tangan atau bagian badan yang perlu mendapatkan perawatan. Lalu tutup dengan plastik agar jangan cepat dia kering. Bungkus dengan perban atau plester sama saja. Kemudian ganti. Kalau sudah dia kering, ganti secara berkala, buka dan buang bekas pakai. Jangan dipakai lagi, tapi harus dibuang. Bersihkan kulit yang akan ditapalkan lebih dahulu, ya. Lalu kalau sudah dibuang, diganti, yang baru buat lagi, tempelkan lagi. Ini contoh kasus yang kita lihat, dan ini adalah pengalaman dari kelompok kami yang menggunakan arang aktif. Contohnya ini kepada yang gatal-gatal, ditapalkan dan tidak lama hasilnya seperti ini, ya. Gatal-gatalnya langsung mengering. Kemudian ini satu peristiwa yang memang kita gunakan penyembuhan dengan arang. Kaki Sri Maharani di Baganasari yang dipatok ular berbisa. Ini sudah membusuk kakinya, racunnya sudah sampai ke hati, dokter sudah tolak, ya, dan juga pawang ular juga sudah tolak. Yang awalnya dokter katakan kakinya harus diamputasi, tapi keluarga tidak mau. Akhirnya Sri dibawa ke rumah tanpa sadarkan diri, dia demam, lalu setelah 5 hari pertolongan baru kita kasih. Kenapa? Kita baru dikabari dan kita diminta untuk datang untuk memberikan pelayanan. Ya, mereka ini dari Muslim, tapi dengan kuasa Tuhan, Sri Maharani boleh sembuh dengan perawatan charcoal. Diminumkan dalam situasi tidak sadar, kemudian dia sadar, lalu arang ditapalkan di kakinya yang sudah membusuk. Dan 1 minggu dirawat, kakinya berubah menjadi seperti ini. Dan inilah dia Sri Maharani yang sudah mendapatkan pelayanan arang dari gereja kita, dari kami tim pelayanan dari gereja Advent. Jadi inilah Sri, ini kakinya setelah 2 minggu dirawat, dan kemudian 1 bulan dirawat, kaki jadi seperti ini. Racun di hatinya pun ya sembuh, hilang, dan dia boleh sehat, dan sekarang dia sudah bekerja di Malaysia. Kemudian ini untuk badan yang gatal-gatal, alergi udara. Ini adalah seorang pelaut, ya, tetap setiap pulang ke darat dia selalu gatal-gatal. Ya, kita kasih minum arang, lalu arangnya juga dioleskan di tubuhnya, puji Tuhan, dia sembuh. Setelah dirawat satu minggu, dia tidak lagi mengeluhkan yaitu gatal-gatalnya. Luka yang tidak kunjung sembuh, ini seorang anak laki-laki, dia kecelakaan, ya, dia kecelakaan, tapi lukanya sudah sembuh, tapi dengan arang lukanya boleh cepat sembuh. Kanker, ini kanker, lama dia menderita, tetapi kita layani dengan arang, puji Tuhan, Bapak ini dalam waktu 2 bulan dirawat, dia sembuh. Namun, setelah dia sembuh, dia kembali kepada hidup lamanya. Akhirnya, setelah 1,5 tahun dia sembuh, dia akhirnya meninggal dunia oleh karena kankernya kumat kembali. Ini kanker kelenjar yang dibedah dokter, tetapi tidak pernah mengering, tapi selalu mengeluarkan cairan. Tapi terawat dengan arang, puji Tuhan, ya, ini kankernya kelenjar sudah mulai kecil, dan tadinya dia tidak harus ganti baju 5 kali 1 hari dan tidak sekolah, tapi akhirnya dia boleh hanya 1 kali ganti baju. Ada juga seorang ibu yang menderita oleh karena luka yang parah di dadanya. Dirawat dengan menggunakan arang, puji Tuhan, lewat pelayanan pendeta Stumiang, ini ibu ini boleh sembuh dan kembali bekerja dengan baik.
Jika seluruh badan terkena borok atau gatal, rendamlah tubuh di campuran daripada arang. Jangan lupa, kalau kita suka berpetualang, jangan lupa bawa bubuk arang aktif, ikut bersama dengan kita untuk mengatasi serangan-serangan ular atau gigitan dan lain sebagainya. Umat-umat Tuhan, kepada kita semuanya, saya percepat ini. Ya. Secara umum, pengobatan dengan arang. Minum larutan arang aktifnya sesuai dosis, tempelkan kompresnya di bagian yang sakit, berdoalah memohon kesembuhan dari Tuhan kali kita yang Maha Kasih. Ini adalah ya arang aktif yang sudah memiliki izin dari BPOM dari Republik Indonesia, dan arang ini bisa kita dapatkan ya dengan baik, dan ini sudah ada izinnya. Peringatan, jangan taburkan bubuk arang aktif secara langsung ke dalam luka dalam sebab bisa menimbulkan efek tato. Jadi jangan langsung arangnya ditempelkan di lukanya, tapi buat alasnya. Pada sebagian orang, pada waktu pertama kali minum bubuk arang, bisa menimbulkan mencret selama 1 sampai 3 hari, minum air bersih. Lebih banyak lagi itu cara mengatasinya. Peringatan ketiga, pada sebagian orang sesudah meminum bubuk arang, selama beberapa hari kotorannya akan mengeras. Minumlah lebih banyak air lebih bersih, makan lebih banyak sayur-sayuran, dan buah-buahan, terutama buah pepaya. Ini ketika pelayanan pengobatan melalui arang aktif dilakukan, akan semakin efektif bila mana diikuti dengan pola hidup yang sehat saat perawatan dan sesudah sembuh. Jadi dalam perawatan arang ini juga kita harus sarankan yang kita rawat mengikuti pola hidup sehat, dan sesudah perawatan juga harus mengalami hal yang sama. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Selamat menikmati hidup sehat. Tuhan memberkati kita. Inilah yang menjadi presentasi dari grup 12 sehubungan dengan pengobatan sederhana yang boleh dilakukan oleh pendeta di dalam pelayanan di tengah-tengah pelayanan masyarakat. Tuhan memberkati kita. Kembali kepada